Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai menyajikan teks deskripsi secara lisan. Kompetensi dasar yaitu 4.2, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, bisa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulisan dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian teks deskripsi secara lisan. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah adalah materi. Nah, materi ini dapat berupa penggambaran objek yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan. Kemudian, pola pengembangan yang digunakan. Kalian bisa menggunakan pola pengembangan spasial atau sudut pandang. Pola pengembangan spasial itu merupakan pola pengembangan paragraf dengan objek berupa ruang. Contohnya ketika kalian menggambarkan sebuah rumah, kemudian museum, keraton, mobil, pesawat, dan lain sebagainya. Itu merupakan pola pengembangan spasial atau sudut pandang. Sudut pandang itu dari pendapat penulis atau sudut pandang dari penulis, pandangan dari penulis itu sendiri. Yang ketiga atau C yaitu bahasa. Gunakan bahasa yang efektif dan komunikatif agar apa yang disampaikan mudah dipahami oleh pendengar. Jadi pendengar di sini dapat paham dan menangkap apa yang sedang digambarkan. Kemudian D, aspek-aspek berbicara. Pada aspek-aspek berbicara ini kalian harus memperhatikan vokal, intonasi, dan artikulasi yang kalian gunakan ketika menyampaikan teks deskripsi secara lisan. Vokal itu kejelasan dalam mengucapkan a, i, u, e, o. Kemudian intonasi itu lagu kalimat. Jadi ada naik turunnya suara, ada panjang pendeknya saat berbicara. Kemudian ada artikulasi. Artikulasi itu pengucapan lambang bunyi bahasa yang sesuai dengan pola standar. Artikulasi itu bagaimana pengucapan misal B, D, E gitu ya. Dan seterusnya. Itu kemudian gunakan pula mimik itu raut muka ya, dan gestur itu gerak tubuh yang mendukung isi teks deskripsi tersebut. Nah, nanti kalian bisa melihat contoh-contoh video. Mereka juga nanti akan memperlihatkan mimik dan gestur mereka. Kemudian tugas hari ini yaitu yang pertama, tonton tayangan video acara jalan-jalan di televisi atau YouTube atau juga link YouTube yang sudah Ibu lampirkan pada Google Classroom. Kemudian nomor 2, jadilah seorang reporter acara jalan-jalan seperti pada video tersebut untuk mendeskripsikan wisata di daerah kalian. Tapi karena sekarang sedang PPKM,
dan kemungkinan sulit untuk pergi ke tempat wisata, kalian bisa mendeskripsikan keindahan lingkungan sekitar rumah atau desa kalian. Seperti itu. Cukup jelas materi dari Ibu. Apabila kurang jelas, nanti bisa bertanya melalui WA. Baik, sekian materi dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.